dia ada sifat inverse dari fungsi komposisi. Yang pertama, ketika fungsi inverse f dia dikomposisikan dengan f atau dirinya sendiri, hasilnya adalah x. Atau ketika f-nya di depan dikomposisikan dengan inverse-nya dirinya sendiri, dia juga akan hasilnya x. Terus gimana kalau f inverse diinverskan lagi? Nah, kalau f inverse diinverskan lagi, dia akan kembali menjadi fungsi f biasa. Inverse-nya 2 kali ya. Nah, yang nomor 4 dan 5, dia adalah penjabarannya dari inverse komposisi. Jadi kalau ada GOF inverse, GOF dalam kurung inverse X. Penjabarannya berarti F inverse-nya dulu, F inverse komposisikan dengan G inverse-nya. Berarti kalau dari sini nanti diperoleh F inverse dalam kurung G inverse X. Atau kalau misal dia F-nya dulu nih, FOG inverse X. Berarti dia adalah G inverse-nya dulu. Atau penjabarannya adalah G inverse dalam kurung F inverse X. Oke. Nah, itu beberapa sifat inverse dari fungsi komposisi. Coba kita langsung ke contoh soal. Bisa diketahui fungsi F dan fungsi G. Kita mau menentukan FOG inverse-nya. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama, kita pakai yang sifat tadi ya, FOG inverse X. Kita jabarkan FOG berarti G inverse-nya dulu. G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, kalau pakai cara yang pertama, kita harus tahu dulu G inverse dan F inverse-nya. Yang pertama, F inverse-nya dulu kita cari. Masih ingat? F inverse. F inverse-nya, karena dia ada X min 7, berarti nanti diperoleh X plus 7. Kalau untuk yang G inverse X akan berubah menjadi X min 1 per 4. Nah, kalau yang lupa, bisa dilihat lagi pada fungsi inverse yang di depan. Nah, kalau ada yang lupa caranya, bisa diputar lagi kembali. Nah, kalau ada yang lupa caranya, bisa dilihat kembali video sebelumnya. Oke, sekarang kita udah tahu F inverse dan G inverse-nya. Tinggal kita masukkan. G inverse, F inverse-nya dia ada X plus 7. Terus, kita tinggal masukkan ke G inverse-nya aja. Berarti ada X plus 7 min 1 per 4. Tinggal kita buka kurungnya, X plus 7 min 1 per 4. Nanti boleh X plus 6 per 4. Nah, inilah fungsi FOG inverse X. Cara yang kedua, ketika dia udah diketahui F sama G, dan yang ditanyakan FOG inverse, kita bisa cari dulu FOG-nya. FOG X seperti biasa dijabarkan karena dia tanpa inverse, berarti F dalam kurung GX.
F, Gx-nya dia ada 4x plus 1. Tinggal masukkan ke fungsi F. Dia ada 4x plus 1 min 7. Nanti diperoleh 4x min 6. FOGX, nah ini tinggal kita inversekan. FOG inverse X. Fungsi linear kita inversekan, berarti jadi X plus 6 per 4. Nah, bisa. Kalau cara yang pertama, ketika dia diketahui fungsi F dan fungsi G, kita harus cari inverse-nya dulu. Terus baru kita masukkan ke penjabaran fungsi inverse-nya. Nah, kalau cara yang kedua, kita bisa langsung masukkan dulu mencari FOGX. Baru setelah dapat fungsi FOGX, kita cari inverse-nya. Hasilnya sama aja. Dia akan lebih cepat ketika menggunakan cara yang kedua, tergantung apa yang diketahui di soal. Oke, selanjutnya. Dia diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Yang ditanyakan FOG inverse. Kita pakai cara yang kedua aja ya. FOG X, kita cari FOGX-nya dulu. Di F dalam kurung GX. GX-nya F 1 per 3x plus 1. Tinggal masukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F dia ada 2 dikalikan dengan 1 per 3x plus 1 min 3. Ya, tinggal kita sederhanakan nih. 2 dikalikan dengan 1 ya. 2 per 3x plus 1 min 3. Kita samakan penyebutnya. 2 min 3 kali penyebutnya dia 3x plus 1 per 3x plus 1. Oke, nanti diperoleh ada 2 min 9x min 3 per 3x plus 1. Kita sederhanakan, min 9x min 1 per 3x plus 1. Nah, ini ketemu FOG X. Masih ingat pecahan inverse-nya? Tinggal bagian A dan D-nya kita tukar dan negatifkan. FOG inverse X dia sama dengan plus 1, berarti jadi min 1x min 1 3x min 9. Diperoleh x min 1 per 3x plus 9. Nah, ini dia fungsi inverse-nya. Oke, selanjutnya. Sekarang bagaimana kalau fungsinya dia ada 3? Diketahui fx, gx, dan hx. Carilah nilai x sehingga HO, GOF inverse x dia sama dengan 1. Oke, karena yang ditanyakan adalah nilai x-nya ketika HO, GOF inverse x sama dengan 1, kita harus cari dulu rumus dari HO, GOF inverse-nya. Kita harus cari dulu HO, GOF inverse X-nya itu dia rumusnya seperti apa. Nah, untuk cari rumus inverse HO, GOF kita harus tahu dulu nih HO, GOF X. Berarti nanti ada H dalam kurung G dalam kurung Fx. Oke, dari sini diperoleh H dalam kurung G. Fx-nya kita masukkan 2x min 1. 2x min 1 kita masukkan ke fungsi G. Berarti ada 3 dikurangi dengan 2x min 1. Oke, kita buka kurungnya. Yang ada di sini kita buka kurungnya. H dalam kurung 3 min 2x min 1 berarti jadi plus 1. 3 plus 1 berarti dia
4 min 2x. Tinggal kita masukkan ke fungsi H. Fungsi H-nya dia ada 4 per, ini ya, 4 per X. X-nya kita ganti dengan 4 min 2X. Nah, inilah fungsi HOGOF(X). Dari sini, kita ubah dulu. Yang punya X dia ada di bagian depan. Berarti ada 4 per min 2X plus 4. Oke, coba kita perhatikan. Untuk yang ini, berarti bagian A-nya, bagian pembilang. Pembilang dia nggak ada X-nya, berarti A-nya dia 0. D-nya dia 4. Nah, terus kita mau cari HOGOF inverse. HOGOF inverse-nya A sama D tinggal kita pindah ruas. Berarti ada min 4X plus 4. B-nya 4 ya. Terus ini ada min 2X min 0. Karena A-nya 0. Berarti nanti diperoleh min 4X plus 4 per min 2X. Nah, ini dia inverse HOGOF-nya. Tinggal kita masukkan. Nilai HOGOF inverse X dia sama dengan 1. Kita mau cari X-nya. Dari sini kita mau cari X-nya. Oke, kita pindah sini ya. Ini ada min 2X, kita kalikan dengan 1. Jadi ada min 4X plus 4 sama dengan min 2X kali 1. Kita pindah yang punya X dengan yang punya X. Berarti ada 4 sama dengan 4X min 2X. Nanti diperoleh 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2. Nah, ini dia yang kita cari. X sama dengan 2 nilainya. Oke, untuk yang lupa tentang inverse pecahan, bisa dilihat lagi video tentang inverse pecahannya. Nah, sekian video pembahasan dari fungsi inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.